Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi di kimia dasar, yaitu tentang satuan konsentrasi zat atau campuran. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya sampaikan, pertama saya menjelaskan secara gambaran umumnya ya, kemudian kadar zat, satuan konsentrasi, dan yang keempat adalah contoh dan latihan soal. Sebagai gambaran umum di sini, saya jelaskan terlebih dahulu mengenai materi ya. Nah, kita tahu materi itu adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, materi bisa berupa benda padat, cair, ataupun gas. Kemudian materi ini bisa dibagi menjadi dua. Ada zat tunggal atau zat murni, kemudian ada campuran. Nah, untuk zat tunggal ini bisa berupa unsur atau bisa berupa senyawa, begitu ya. Nah, unsur ini tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain dengan cara reaksi kimia biasa, gitu. Nah, biasanya bisa kalian lihat di tabel periodik unsur ya, contohnya misalkan natrium, kalium, kalsium. Nah, itu adalah contoh unsur. Kemudian, senyawa yang termasuk zat tunggal itu karena komposisinya selalu tetap. Sifat senyawa ini berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Nah, sebagai contoh misalkan adalah NaCl. Nah, sifatnya ini berbeda dengan natrium, berbeda dengan klorida, karena NaCl memiliki sifat yang baru, begitu ya. Kemudian campuran. Nah, ini ya. Campuran ini terbentuk dari dua atau lebih zat yang masih mempunyai sifat asalnya. Begitu. Nah, dibagi menjadi tiga, ada larutan, ada koloid, dan ada suspensi. Nah, larutan ini ya. Nah, larutan ini campuran yang homogen, gitu ya. Contohnya adalah larutan gula, gitu ya. Ketika gula dicampur dengan air, maka terbentuk larutan gula atau campuran gula dan air. Nah, campuran ini masih mempunyai sifat gula, yaitu manis, dan sifat air. Untuk larutan itu sendiri, ini ciri-cirinya itu ya, kan termasuk ke dalam campuran yang homogen, ciri-cirinya tidak ada bidang batas antar komponen penyusunnya. Jadi semuanya itu homogen gitu ya, satu fase. Kemudian komposisi di seluruh bagian itu sama. Komponen larutan ini terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Sebelumnya sudah sempat saya singgung ya. Pelarut ini adalah komponen yang jumlahnya itu banyak, begitu yang melarutkan zat terlarut begitu. Zat terlarut itu misalkan untuk kasus larutan gula, maka pelarutnya adalah air, kemudian zat terlarutnya adalah gula gitu. Selanjutnya ini koloid begitu ya. Koloid adalah campuran yang keadaannya itu terletak antara larutan dan suspensi. Suspensi itu ukurannya agak besar ya, dan bisa dilihat mata, campuran kasar dan tampak heterogen. Karena kalau koloid ini, kalau secara kasat mata larutannya itu homogen, tapi secara mikroskopis itu tampak heterogen. Gitu. Contohnya adalah santan, air susu, cat, itu termasuk dalam koloid. Nah, untuk yang suspensi di sini karena secara kasat mata itu sudah terlihat heterogen, jadi ada batas antar komponen yang bisa dibedakan tanpa dengan menggunakan mikroskop gitu. Nah, secara lambat ini ya, secara lambat laun gitu ya, suspensi ini bisa terpisah
bisa terpisah karena adanya gaya gravitasi. Contohnya adalah campuran kapur dan air. Nah, nanti kapurnya itu lama-lama akan mengendap di bagian bawah. Nah, yang koloid dan suspensi ini adalah yang sifatnya heterogen ya, campuran heterogen. Kalau larutan dan yang lain ini termasuk ke dalam yang homogen. Nah, itu adalah gambaran umumnya yang perlu kalian pahami. Kemudian saya jelaskan tentang kadar zat. Nah, di sini komposisi campuran itu tidak tetap ya. Oleh karena itu, susunan zat dalam campuran dinyatakan dalam kadar zat yang membentuk campuran. Nah, misalkan adalah kadar NaCl gitu, kadar Cr-nya itu berapa persen. Nah, seperti itu. Nah, kadarnya bisa dinyatakan dalam bentuk persen berat per berat, persen volume per volume, atau persen berat per volume. Nah, ini adalah rumus-rumusnya untuk menyatakan persen berat per berat, berarti berat zat X per berat campuran kali 100%. Misalkan akan mencari persentase dari zat X-nya. Jadi yang ditanyakan diletakkan di bagian atas gitu ya, campurannya diletakkan di bawah. Kemudian persen berat per volume. Nah, berarti berat dibagi dengan volume campurannya. Kalau volume per volume, volume zat X per volume campuran kali 100%. Nah, saya rasa ini mudah sekali, jadi bisa kalian pahami. Nah, ini ada latihan soalnya. Misalkan 15 gram garam dilarutkan dalam 135 gram air. Berapa kadar garam dalam larutan tersebut? Nah, ini saya beri contoh untuk yang nomor satu. Kemudian untuk yang nomor dua, kalian coba kerjakan sendiri. Nanti ketika perkuliahan secara tatap muka akan saya bahas langsung di kelas, gitu ya. Nah, misalkan ini ya 15 gram garam. Yang ditanyakan adalah kadar garam. Berarti karena sama-sama dalam satuan berat, ini juga berat, maka ini bisa dicari dalam bentuk persen berat per berat. Persen berat per beratnya adalah berat zat X yaitu 15 dibagi dengan berat campuran, berarti 15 tambah 135, 150 ya. Nah, kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, hasilnya adalah 10 ya, 10%. Nah, misalkan seperti ini, caranya gampang sekali. Kemudian untuk yang nomor dua, ini soalnya sedikit lebih rumit ya, tapi sama saja sebenarnya caranya dengan soal yang nomor satu. Jadi kalian cari dulu berapa gram gula yang ada dalam ini kadar 10%, kemudian ditambahkan dengan gula yang 20 gram ini. Nanti baru kalian cari kadar gula dalam larutan yang sudah ditambahkan dengan gula sebanyak 20 gram. Itu tadi untuk yang kadar zat. Nah, selanjutnya ini saya bahas untuk yang konsentrasi ya. Nah, konsentrasi itu merupakan banyaknya solut dalam larutan. Solut adalah zat terlarutnya ya. Larutan akan disebut pekat jika mengandung solut yang banyak. Sebaliknya disebut encer jika solutnya sedikit. Saya ambil contoh larutan NaOH. Kalau NaOH yang terkandung dalam larutan itu banyak, maka larutannya akan pekat. Kalau NaOH-nya itu hanya sedikit, maka larutannya itu encer. Karena kalau dihitung, misalkan adalah larutan NaOH 1 molar dengan 0,1 molar, pasti akan lebih banyak NaOH yang terkandung dalam larutan NaOH dengan konsentrasi 1 molar. Gitu. Nah, untuk satuan konsentrasi ini bisa dinyatakan dalam beberapa bentuk. Ada yang mol, molaritas, normalitas, dan ppm atau bpj, part per million ini ya. Kita bahas satu persatu.
Mol adalah satuan zat yang menyatakan banyaknya partikel zat itu. Nah, untuk mencari mol zat, maka massa zat dibagi dengan mR. Nah, sebelumnya kita juga sempat bahas mR ya. mR adalah massa molekul relatif di mana bisa dihitung dari penjumlahan massa atom relatifnya, AR unsur penyusun suatu zat tersebut. Contohnya, misalkan MrFeSO4. Jadi MrFeSO4 ini bisa ditentukan dari ArFe ditambah dengan ARS ditambah dengan 4 kali ARO. Ini ya. Nah, AR-nya ini bisa kalian lihat di tabel periodik unsur gitu. Nah, ini adalah mol gitu. Kemudian satuan konsentrasi yang berikutnya molaritas atau disingkat dengan M besar. Nah, molaritas ini adalah banyaknya mol solut dalam 1 liter. Nah, ini bisa dinyatakan dalam satuan mol per liter atau milimol per mililiter. Nah, ini harus pasang ya, mol dengan liter atau milimol dengan mililiter. Rumusnya, molaritas sama dengan massa per mR kali 1000 per mili. Ini sudah sempat saya jelaskan juga bagaimana cara menghitung molaritas atau mau mencari massanya. Di praktikum ya, ini juga sudah sempat saya bahas. Jadi tidak saya jelaskan lagi. Nanti di kelas kita langsung latihan untuk mengerjakan beberapa soal. Satuan yang lainnya adalah molalitas atau disingkat dengan M kecil, di mana ini adalah banyaknya mol solut dalam 1 kilogram pelarut. Kalau tadi 1 liter larutan, yang ini 1 kilogram pelarut. Satuannya adalah mol per kilogram atau milimol per gram. Rumusnya ini ya, 1000 per gram per larut. Secara garis besar ini mirip. Nah, hanya yang membedakan adalah di sini ya. Yang ini mili, yang ini gram per larut. Nah, satuan yang lainnya adalah normalitas atau disingkat dengan N besar. Nah, ini juga sempat saya singgung di praktikum, di mana normalitas ini adalah banyaknya mol ekivalen solut dalam 1 liter larutan. Satuannya ini mol X per liter atau milimol X per mililiter. Nah, ini. N sama dengan mol ekivalen per volume atau N sama dengan mol ekivalen per liter atau ini ya. Atau bisa juga kalian cari molaritas kemudian dikalikan dengan jumlah ekivalennya. Begitu ya, ini ya. Normalitas sama dengan molaritas dikali jumlah H plus untuk asam atau jumlah OH min untuk basa. Jumlah H plus atau jumlah OH min ini adalah jumlah ekivalennya. Misalkan pada asam di sini HCl hanya ada 1, berarti di sini ekivalennya adalah 1. H2SO4 hanya ada 2, berarti ekivalennya adalah 2. Untuk OH juga sama. NaOH, OH-nya hanya ada 1, maka ekivalennya 1. CaOH 2 kali, mol ekivalennya adalah 2. Karena OH-nya di sini ada 2. Nah, ini adalah untuk yang normalitas. Biasanya yang mudah dan sering digunakan tuh yang ini ya. Baik, selanjutnya adalah ini tadi normalitas. Contoh soalnya. Dalam suatu wadah berisi larutan asam sulfat pekat dengan informasi pada etiket sebagai berikut. Ini ya, rumus kimianya, kadar zat dan lain-lain ini sudah ada di sini. Yang dicari adalah molaritas dan normalitas. Nah, ini sudah ada cara menjawabnya ya di sini. Untuk berat 1 liter larutan karena di sini
massa jenisnya adalah 1,84 kilogram per liter. Nah, ini bisa dicari ya, berat dalam 1 liter larutan berarti 1 kali 1,84 berarti 1,84 kilogram atau sama dengan 1.840 gram. Nah, karena kadarnya adalah 96%, berarti dalam 1 liter larutan ini maka jumlah H2SO4-nya adalah sebanyak 1.766,4 gram. Dicari dengan rumus ini. Sehingga molaritas adalah kan massa ini ya, massa per ini 98 mR-nya H2SO4. Maka molaritasnya adalah massa per mR. Ini ya, kemudian kali 1000 per mili. Karena di sini 1 liter berarti sama saja dengan massa per mR. Sehingga molaritasnya adalah 18,02. Normalitasnya adalah molaritas kali jumlah H plusnya. Nah, karena jumlah H plusnya 2, berarti molaritas kali 2 sama dengan 36,04. Atau molaritas ini juga bisa dicari dengan cara menggunakan rumus ini. 10 kali persen kali rho per mR ini adalah cara cepatnya. Kalau ingin mencari satu per satu, ini bisa dengan menggunakan rumus yang ini. Kemudian kita bahas ppm atau part per million atau sama saja dengan bagian per juta atau BPJ. ppm itu adalah miligram ya, ini ya, miligram per liter atau massa A dalam satuan miligram per volume larutan dalam satuan liter. Nah, ini ada soal, coba kalian kerjakan dengan menggunakan rumus ini. Intinya ppm adalah miligram per liter. Untuk mencari ppm, maka berapa miligram zatnya per satuan larutnya ya, larutannya. Nah, larutannya dalam satuan liter. Nanti coba kalian kerjakan. Kemudian pengenceran. Nah, untuk pengenceran di sini, pengenceran itu adalah penambahan pelarut. Pada proses pengenceran, volume larutan ini bertambah, massa solutnya tetap, mol solut juga tetap. Ini ya, karena molaritas sama dengan mol per volume, maka pada proses pengenceran konsentrasinya itu semakin kecil. Jumlah molnya tetap, tapi volumenya bertambah. Jadi konsentrasinya akan semakin kecil. Nah, rumusnya ini C1 kali V1 sama dengan C2 kali V2 atau sama saja dengan menggunakan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Ini juga sudah sempat kita bahas di praktikum, saya rasa sudah bisa ya. Mungkin ada mahasiswa yang lupa atau masih belum paham, bisa dibaca lagi atau bisa ditanyakan ketika perkuliahan. Baik, itu tadi materi tentang konsentrasi ya, sedikit materi tentang konsentrasi. Nanti kita bahas lagi di kelas. Apabila ada pertanyaan, kita diskusikan bersama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.